Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Hari ini adalah Festival Tongzhi, juga hari titik balik matahari musim dingin, di mana waktu malam hari terpanjang dalam setahun. Akibat fenomena osilasi Arktik fase negatif, kawasan Amerika Utara akan menyambut hari Natal paling dingin dalam 40 tahun. Sedangkan terpengaruh masa udara dingin, suhu kembali menurun di berbagai pelosok Taiwan. Terendah yakni 6,5 derajat Celcius tercatat di Tashi, Taoyuan. Cuaca baik dinikmati di berbagai pelosok pada 22 Desember pagi, tapi terpengaruh pendinginan radiasi, suhu dini hari di wilayah utara dari Taiwan Sentral dan kawasan Ilan turun menjadi 10 sampai 11 derajat. Terendah untuk dataran tercatat 6,5 derajat di Tashi, Taoyuan. Masa udara dingin kali ini termasuk kering. Pada hari Jumat hingga Senin mungkin menurunkan suhu kawasan dataran hingga 5 derajat. Terendah pada hari Minggu, namun karena kandungan air tidak banyak, kesempatan turun salju di pegunungan sangat kecil. Cuaca dingin telah mengakibatkan turunnya stok darah di Hualien menjadi hanya rata-rata 4,8 hari, terutama untuk golongan darah A dan O. Pusat donor darah setempat menerangkan stok darah selalu berkurang menjelang tahun baru Imlek, apalagi kalau cuaca dingin, maka menyerukan warga giat mendonorkan darah. Mulai tahun depan, restoran franchise dan Toserba diharuskan menyediakan layanan penyewaan atau peminjaman gelas daur ulang di 5% tokonya. Sesuai target EPA mencapai pengurangan 15% per tahun untuk gelas kertas dan plastik sekali pakai. Pelaku usaha yang tidak memenuhi permintaan dan tidak melakukan perbaikan akan didenda. Pesan minuman di McDonald's sekarang boleh pilih gelas kertas biasa atau gelas daur ulang yang bisa disewa. Seiring segera berlakunya peraturan bagi restoran franchise dan Toserba untuk menawarkan layanan sewa gelas daur ulang di 5% tokonya, 7-Eleven menyediakan gelas dengan hak paten sendiri dan Moss Burger meluncurkan layanan peminjaman gelas tanpa batas lokasi toko. 不管你是在台北借，或者是你到花莲要去游玩之后，想要在花莲还，都是可以做这样子的动作。 14 restoran franchise telah menyediakan layanan sewa gelas daur ulang di 833 lokasi. 75% berpusat di Taipei, New Taipei, Taoyuan, dan Ilan. Tapi masih ada yang belum melapor, kendati kebijakan baru segera berlaku dalam 10 hari. Menurut EPA, pelaku usaha yang tidak menawarkan penyewaan gelas akan didenda dan diminta melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu. Kendaraan roda 2 listrik mikro, yakni sepeda listrik, kini membutuhkan plat nomor kendaraan untuk dikendarai di jalanan. Di Taiwan terdata ada lebih dari 440.000 alat transportasi yang tidak membutuhkan surat izin mengemudi ini. Tapi maraknya perombakan telah mengancam keamanan lalu lintas. Tahun lalu jumlah kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik melebihi 9.000 kasus. Kecepatan maksimum 25 km per jam, cek. Nomor kendaraan, cek. Plat nomor kendaraan segera dipasang menggantikan plat lama di atas sepeda listrik. Menurut statistik MOTC, tercatat ada 440 ribuan kendaraan roda 2 listrik mikro di Taiwan. Seiring berlakunya peraturan baru, pemilik sepeda listrik ini diharuskan memohon plat nomor kendaraan dalam kurun waktu 2 tahun. Tapi banyak darinya telah merombak sepedanya sehingga bisa lari hingga 60 km per jam dan ini telah melanggar peraturan. 假如说是改装，最高可以罚到5400块改装哦。那一辆微量电力车可能2万多、3万多不止，一次就罚到5400。 Merombak sepeda listrik sehingga lari lebih cepat selain bisa didenda juga sangat berbahaya karena mekanisme rem dan desain anti-slip masih kurang memadai. 它的制动系统、刹车系统，它就没有像一般的机车那么坚固，那么灵敏度没那么高。 Jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik meningkat dari 3 ribuan menjadi 9 ribuan kasus dalam 5 tahun terakhir. Angka kematiannya juga naik dari 15 menjadi 63 orang, separuh lebih adalah kaum lansia. Meskipun pengendara saat ini tetap tidak membutuhkan surat izin mengemudi, pakar tetap menyerukan dipublikasinya pedoman bagi pengendara untuk meningkatkan keamanan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Kita sua lagi pekan depan. Sampai jumpa.